Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY dan langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Selasa siang. Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM bernama Kas Mujo. Pada tahun 2017 saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kas Mujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kas Mujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Pernyataan berbeda lagi diungkapkan Kas Mujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Rismon menyebut Jokowi dilaporkan dengan tuduhan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan polisi harus memeriksa Jokowi sebagai terlapor. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ayus melaporkan. Saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Roy Suryo tak gentar menghadapi laporan Joko Widodo tentang tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Meski kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi saat ini masuk tahap penyidikan, Roy Suryo CS tetap melawan. Perlawanan itu ia lakukan dengan mengungkap bukti-bukti baru. Roy mengklaim bahwa bukti ijazah asli dari alumni UGM dengan tahun kelulusan yang sama dengan Jokowi. Selain melawan, Roy Suryo juga menganggap kenaikan status laporan Jokowi ke tahap penyidikan penuh kejanggalan. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan. Roy Suryo CS bersama dengan TPUA juga telah menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar
politik. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan.